Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Lia Rifayani Givari dengan NIM 120701003 dari kelas Matematika A 2020. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil dari ujian akhir semester genap mata kuliah Aljabar Linear Elementer mengenai dua aplikasi dari masalah kuadrat terkecil. Yang pertama, saya akan memaparkan mengenai aplikasi pertama masalah kuadrat terkecil, yaitu untuk astronomi orbit Ceres dari Gauss. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang adanya aplikasi ini yaitu adalah masalah utama dalam perhitungan orbit Ceres adalah kurangnya presenden untuk dijadikan tolak ukur. Satu-satunya presenden yang mungkin adalah penemuan Uranus oleh William Herschel pada tahun 1781. Metode yang berlaku untuk menghitung orbit mengasumsikan bahwa orbit planet berbentuk lingkaran dan orbit komet berbentuk parabola, yaitu dalam kedua kasus eksentrisitas, orbit diambil sebagai sampel. Bentuk umum orbit planet atau komet bergantung pada eksentrisitasnya, yang merupakan ukuran dari deviasi orbit dari sirkulasi. Masalah orbit Ceres adalah karena tidak adanya pengetahuan mengenai bentuk si orbitnya tersebut gitu. Nah, maka lingkaran tersebut hanya dapat dianggap sebagai elips. Kasus ini telah ditangani sebelumnya oleh Euler, Lambert, Lagrange, dan Laplace. Tetapi mereka menggunakan metode yang sulit, karena metode yang digunakan tidak memungkinkan untuk penentuan orbit yang lengkap dan dari pengamatan harus dilibatkan kesalahan pengamatan gitu. Hanya dalam waktu yang singkat. Pada usia 18 tahun, Gauss telah mengembangkannya mengenai permasalahan orbit Ceres ini, tetapi ia tidak menerbitkan metode kuadrat terkecilnya yang memungkinkan untuk menentukan orbit selama diasumsikan bahwa itu adalah bagian kerucut. Dia memutuskan untuk mencari metode yang lebih berguna untuk menentukan orbit. Gauss berbeda dari orang-orang sezamannya dengan menghindari asumsi sewenang-wenang untuk eksentrisitas orbit awal. Elipsnya hanya didasarkan pada beberapa pengamatan yang tersedia, tanpa hipotesis tambahan. Perhitungan asli sebagian besar didasarkan pada pertimbangan heuristik. Gauss menggunakan metode yang serupa dengan digunakan untuk teori gerak bulan, terutama aproksimasi elemen orbit dengan bagian hingga deret Taylor dan trigonometri. Dia juga menggunakan metode kuadrat terkecil untuk meminimalkan kesalahan pengamatan yang tak terhindar untuk penghitungan orbit Ceres ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan antara orbit Ceres dengan kuadrat terkecil itu yaitu untuk meminimalkan kesalahan pengamatan gitu yang tak terhindarkan gitu dalam perhitungan orbit Ceres ini gitu. Nah, selanjutnya kita ke sejarah orbit Ceres. Pada tahun 1801 pada tanggal 1 Januari, astronom Italia G. Piazzi menemukan asteroid Ceres. Sejumlah astronom terkemuka telah mempublikasikan makalah-makalah yang meramalkan orbit asteroid. Gauss juga mempublikasikan sebuah peramalan, tapi orbit yang diramalkannya jauh berbeda dari ramalan-ramalan orang lain gitu. Ceres direlokasikan oleh seorang pengamat pada 7 Desember dan oleh yang lainnya pada 1 Januari 1802. Di dalam kedua kasus posisinya hampir dekat dengan ramalan Gauss. Gauss merupakan presenden yang diamati oleh Zach. Pada bulan September 1801, Zach menerbitkan beberapa perkiraan orbit prospektif miliknya sendiri dan Gauss diantaranya, menggunakan ephemeris Gauss untuk Ceres atau almanak astronomi yang menunjukkan relokasi prediksinya pada berbagai waktu gitu. Para astronom menemukan Ceres lagi antara 25 November dan 31 Desember. Pada 7 Desember, Zach dan kemudian Olbers pada 31 Desember menyadari bahwa Ceres sangat dekat dengan posisi yang tadi diprediksikan oleh Gauss. Antara penemuan Ceres pada tahun 1801 dan saat ini, lebih dari 1.500 planetoid
telah diidentifikasi, dengan Ceres tetap menjadi yang terbesar. Sambil terus meningkatkan dan menyederhanakan metodenya, Gauss menghitung ephemeridhes untuk planetoid baru saat ditemukan. Ketika Albers menemukan Vesta pada tahun 1807, Gauss menghitung elemen orbitnya hanya dalam 10 jam. Perhitungan orbit parabolanya bahkan lebih cepat. Seperti biasa, dia bisa menghitung orbit komet dalam 1 jam, di mana dibutuhkan Euler 3 hari menggunakan metode sebelumnya. Gauss menerbitkan metodenya pada tahun 1809 sebagai Theoria Motus Corporum Coelestium in Sectionibus Conicus Solem Ambientium, atau teori gerak benda langit yang bergerak mengelilingi matahari dalam irisan kerucut. Gauss pertama kali menulis karya ini dalam bahasa Jerman, tetapi penerbitnya yang terkenal, Perses, meminta untuk mengubahnya ke bahasa Latin agar lebih mudah diakses. Faktanya, metode astronomi yang dijelaskan dalam Theoria Motus Corporum Coelestium masih digunakan sampai sekarang, dan Gauss tentang orbit Ceres membuatnya terkenal di kalangan akademis di seluruh dunia, membangun reputasinya di komunitas ilmiah dan matematika, dan memenangkan posisi sebagai Direktur Observarium Göttingen. Selanjutnya ke teori aljabar yang digunakan dalam menentukan orbit Ceres ini. Jadi, yang pertama kita akan masuk ke karakteristik orbitnya, di mana orbit Ceres ini ditentukan oleh 6 kuantitas, yaitu I, Omega, V, A, E, dan Tau. Nah, di sini ini dia kita bisa lihat bagaimana seorang Gauss menggambarkan si perhitungannya gitu mengenai teori yang digunakan gitu untuk perhitungan Ceres ini gitu. Nah, Gauss ini dia menggunakan 3 poin gitu. Dia menggunakan metode dengan 3 poin. Data milik Piaget. Jadi dia menggunakan data milik Piaget, yaitu di mana berbunyi garis pandang L1, L2, L3 dan waktu telah berlalu antara pengamatan. Nah, ini seperti pada di gambar ini, area sektoral yang tersapu oleh orbit sebanding dengan waktu yang berlalu, di mana S12 per S23 sama dengan T2 dikurangin T1, T3 dikurangin T2 itu sama dengan 0,949592. S12 per S13 dikurangin T2 dikurangin T1 per T3 dikurangin T1 itu sama dengan 0,48705. Selanjutnya S23 di mana per S13 sama dengan T3 per dikurangin T2 per T3 dikurangin T1 sama dengan 0,51295. Ini bisa dilihat pada gambar gitu seperti ini. Perkiraan area sektoral dengan menggunakan area segitiga, di mana T23 per T13 sama dengan approximately dengan S23 per S13 sama dengan 0,513 sama dengan C gitu. T12 per T23 approximately dengan S12 per S23 sama dengan 0,487 sama dengan D. Tentukan titik F pada bidang orbit bumi. Nah, yang pertama itu dengan cara cari titik F1 dan F3 nih, seperti ini. F1 dan F3 nih, yang ini dan yang ini. Cari titik F1 dan F3. Selanjutnya, di mana panjang OEJ dan OE3 diketahui, lalu kita dapatkan panjang OF1 dan OF3 gitu kan. Nah, OF nah ini dia diketahui, OF1 dan OFJ itu diketahui gitu kan. Nah, di mana OF1 per OEJ sama dengan C dan
OF 3 per OE3 itu sama dengan D gitu. Gunakan prinsip paralel perpindahan untuk mencari titik F gitu. Jadi ini menggunakan prinsip paralel perpindahan gitu. Nah, di sini ini dia prinsip paralel perpindahan bisa kita lihat di dalam gambar ini gitu. Gambar garis L1 aksen dan L3 aksen sejajar dengan L1 dan L3 melalui F. Ini mendefinisikan bidang unik Q, di mana Q berpotongan dengan L3 pada titik P2. Selanjutnya, nah ini dia P2. Namun, area T13 jauh berbeda dengan S13. Nah, koreksi faktor Gauss di mana S13 per T13 itu sama dengan 1 plus 2 dikali V pangkat 2 dikali T2 dikurangin T1 dikali T3 dikurangin T2 per R2 pangkat 3 sama dengan G. Nah, T12 per T13 sama dengan G kali S12 per S13 sama dengan G dikali T2 dikurangin T1 per T3 dikurangin T1 dengan T23 per T13 sama dengan G dikali T3 dikurangin T2 dikurangin T3 per T3 dikurangin T1. Dengan misalkan G-nya itu merupakan 1, lalu hitung R2, hitung G, dan hitung ulang R2 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, yang kelima ini dia mencari 2 poin lainnya yaitu untuk P1 dan P3. Nah, caranya itu dengan FQ1 per FQP1 FP1 sama dengan T23 per T13. FQ3 aksen per FP3 aksen sama dengan T12 per T13, di mana akhirnya kita dapatkan bahwa FP1 aksen sama dengan E1P1 dan FP3 aksen sama dengan E3P3. Nah, lalu kita siapkan persamaan. Tujuannya adalah untuk menentukan jarak sans-serif dari R1, R2, R3, dan menyimpulkan besaran lainnya gitu. Nah, dalam makalah awalnya, Gauss pertama-tama membuat 16 persamaan yang melibatkan R1, R2, R3, dan 2 segitiga T12, T23, dan T13. Persamaan tersebut direduksi menjadi 4 dengan pertimbangan identitas geometrik atau persamaan nonlinear gitu. Nah, seperti yang ada di sini itu di mana F tambah F aksen R2 V aksen V double aksen gitu. Dan kita bisa dapatkan keempat persamaan seperti berikut gitu kan. Jika dipertimbangkan F aksen sama dengan T13 atau sama dengan S13, F sama dengan T23 atau sama dengan S23, F double aksen sama dengan T12 atau S12. Terdapat 4 persamaan untuk 3 persamaan yang tidak diketahui dalam praktiknya. Gauss tidak menggunakan persamaan ketiga gitu. Selanjutnya kita menyelesaikan persamaan. Dalam persamaan 2 dan 4, Gauss membuat sebuah aproksimasi dengan menggunakan suku orde OT7. Dengan cara ini kita dapat menyatakan bahwa R1 dan R3 dalam suku R2 gitu. Rupanya dalam karyanya paling awal, perkiraan Gauss bahwa di mana F aksen T13 atau S13 dan F sama dengan T23 atau S23 F double aksen T12 atau S12 dengan beberapa pendekatan di mana pada F aksen dan F double aksen dengan menggunakan persamaan 1 di mana Gauss menemukan persamaan nonlinear yang hanya melibatkan R2 gitu. Nah, seperti di sini seperti yang kita tuliskan di sini di mana sangat sedikit informasi tentang metodenya untuk menyelesaikan persamaan ini gitu. Nah, kita bisa lihat di sini ada di ekstrak buku Gauss. Ya, kita bisa lihat seperti ini.
dimana ini tuh bahwa in the record of hypothesis we show assign to P, Q the very values which in the first we have found for P-axis, Q-axis, we shall put therefore di mana X-nya itu sama dengan log P atau sama dengan 0,0790164 dan Y-nya itu adalah sama dengan log Q yaitu sama dengan 8,54758981 gitu dan seterusnya seperti ini. Sehingga kita bisa dapatkan dari sini itu didapatkan yaitu log P aksen di mana 0,0790167 dan log Q aksen sama dengan 8,54761110. Nah, di sini di mana X-nya itu plus 0,000003 dan Y-nya itu plus 0,0000129 gitu. From this it appears how much more exact the second hypothesis is than the first gitu. Dengan menggunakan data poin lainnya untuk poin 3, perbaiki 2 dan lihat kesalahan di perhitungan untuk tanggal ketiga. Untuk poin 4, perbaiki yang kedua dan lihat total error pada perhitungan yang kedua lainnya. Secara umum, dapat memperbaiki poin kedua dan melihat kesalahan dalam perhitungan untuk sisa poinnya, yaitu jumlah kuadrat seperti ini, gitu kan. Nah, bagaimana sih cara meminimalisir kesalahannya, yaitu dengan mengurangi kesalahan dalam bentuk seperti ini, gitu. Sulit untuk memecahkan permasalahan non-linear lainnya, gitu. Misalnya, menemukan orbit Ceresnya itu sendiri, gitu kan. Nah, selanjutnya, untuk persamaan linearnya dia menggunakan ini, dan yang ingin dipecahkannya itu ini, gitu. Dan sehingga didapatkan di mana AT, AX kurangin AT, B sama dengan 0 gitu, dimana ini tuh berkesinambungan dengan si kuadrat terkecil gitu, ada hubungannya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita masuk ke contoh dan penyelesaian untuk soal permasalahan kuadrat terkecil gimana. Nah, ini dia soalnya, yaitu untuk sistem A, X sama dengan B. Berikut carilah semua penyelesaian kuadrat terkecil, di mana A-nya itu adalah 1, 2, 2, 4, min 1, min 2, dan B-nya itu adalah 3, 2, 1. Untuk mencari kuadrat terkecil, selesaikan terlebih dahulu persamaan berikut. Nah, kita kan dapat nih dari sini. Nah, untuk yang ininya itu kan kita dapat nih, persamaan kuadrat terkecil kan. Nah, maka dari itu, dari soal ini kita bisa kita bisa selesaikan dengan menggunakan kuadrat terkecil, yaitu ini. Nah, di mana si ruas yang ininya dipindahkan ke sebelah kanan sehingga dia jadi AT A pangkat T kali B gitu kan. Jadi plus dia. Di sini jadi plus gitu, seperti itu. Nah, sehingga kita bisa dapatkan bahwa dengan menggunakan persamaan ini, yaitu di mana A transpose, yaitu di mana si kolomnya itu menjadi baris dan barisnya itu menjadi kolom, sehingga dalam bentuk seperti ini. Dan AX, yaitu tetap A-nya sama seperti pada soal, dan 1, 2, 4, min 1, min 2, dan X-nya itu adalah X12 sama dengan A transpose, balik lagi seperti yang ini, ditransposkan A-nya sehingga didapatkan seperti ini, dan B-nya itu adalah ini, gitu kan. Nah, kita gunakan operasi yang sama dalam perkalian matriks gitu kan, sehingga didapatkan persamaan seperti ini gitu. 6, 12, X1 sama dengan 6, dan 12, 24, X2, 12 gitu. Kita kalikan lagi seperti yang di atas, yaitu menggunakan perkalian matriks itu, sehingga didapatkan persamaan seperti ini gitu kan. Di mana X1 ditambah 12 X2 sama dengan 6 untuk persamaan yang pertama.
seperti ini. Dan untuk yang persamaan kedua itu adalah 12 X1 ditambah 24 X2 sama dengan 12. Nah, persamaan 2 ini merupakan 2 kali dari persamaan pertama nih. Kita bisa lihat bahwa 6 X1 plus 12 X2 sama dengan 6 itu merupakan si persamaan kedua ini tuh merupakan 2 kali dari persamaan pertama. Sehingga kita bisa kita bisa sederhanakan untuk yang persamaan pertama, yaitu dikali 1/6 gitu. Maka dihasilkan bahwa X1 ditambah 2 X2 itu sama dengan 1. Nah, kita pindahkan si 2X2-nya itu ke ruas kanan sehingga didapatkan bentuk seperti ini gitu kan. Nah, sehingga didapatkan bentuk seperti ini. Nah, selanjutnya kita dapatkan bahwa jika X2 itu sama dengan alpha, maka kita ubah nih, kan tadi X2-nya itu menjadi alpha, berarti 1 ditambah 2 alpha gitu kan, seperti ini. Sehingga bisa disimpulkan bahwa X kuadrat terkecil itu sama dengan 1 ditambah 2 alpha, alpha dengan A-nya itu adalah semua himpunan bilangan real gitu. Nah, kesimpulannya adalah metode Gauss berkembang dari waktu ke waktu. Awalnya hanya menggunakan 3 poin. Yang ketiga itu adalah teori komputasi matriks ini masih dikembangkan saat Gauss menciptakan metodenya gitu, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi kedua dari masalah kuadrat terkecil, yaitu konstanta pegas gitu. Nah, jadi aplikasi masalah kuadrat terkecil ini untuk materi dari konstanta pegas ini dilatar belakangi oleh terdapat suatu masalah yang sering dijumpai dalam bidang matematika terapan, yaitu adalah mencari suatu persamaan yang dapat mewakili suatu kumpulan data percobaan. Penggunaan yang dapat mewakili suatu kumpulan data percobaan. Penggunaan aljabar dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu sistem yang tak konsisten dan dari persamaan linear. Kemudian, untuk mendapatkan hubungan matematika fungsi Y sama dengan fx adalah antara dua variabel x dan y dalam statistik. Cara yang bisa dilakukan untuk menentukan jarak rata-rata adalah dengan mengambil akar rata-rata kuadrat dari perbedaan antara garis dan titik data pada sumbu Y disebut kesalahan itu. Ukuran jarak rata-rata ini disebut akar rata-rata kuadrat, kesalahan akar rata-rata kuadrat. Jadi yang dilakukan regresi adalah menemukan garis yang meminimalkan kesalahan akar rata-rata kuadrat gitu. Jadi fungsinya dari kuadrat terkecil itu yaitu untuk meminimalkan kesalahan akar rata-rata kuadrat gitu. Untuk alasan ini, garis regresi sering disebut garis kuadrat terkecil. Kesalahan dikuadratkan untuk menghitung kesalahan akar rata-rata kuadrat, dan garis regresi membuat kesalahan akar rata-rata kuadrat sekecil mungkin gitu. Penerapan metode kuadrat terkecil di fisika terdapat dalam hukum Hooke. Hukum ini menyatakan bahwa panjang X dari sebuah pegas adalah sebuah fungsi linear dari gaya Y yang diterapkan. Jika Y sama dengan A plus BX, maka B dinamakan konstanta pegas. Garis Y sama dengan A ditambah BX ini terbentuk karena adanya garis regresi. Dengan kata lain, B dalam hukum Hooke harus diperkirakan sebagai kemiringan garis regresi gitu. Nah, tadi kita tahu bahwa garis regresi ini tuh kita sebut dengan garis kuadrat terkecil gitu. Dan A sebagai interceptnya. Ini disebut dengan perkiraan kuadrat terkecil karena meminimalkan kesalahan akar rata-rata kuadrat gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke sejarah konstanta pegas gitu. Nah, Robert Hooke atau yang kita tahu Hooke, dia itu saat di Inggris pada tahun 1663 sampai 1703 mampu menentukan hubungan antara panjang pegas dan beban yang ditempatkan padanya.
Dia hanya menggantung beban dengan ukuran berbeda di ujung pegas dan melihat apa yang terjadi. Ketika dia menambah beban, pegas menjadi lebih panjang. Ketika dia mengurangi beban, pegas menjadi lebih pendek dan hubungannya kurang lebih linear gitu. B adalah panjang pegas tanpa beban. Sebuah beban X kilogram diikatkan pada ujung pegas, seperti yang diilustrasikan pada gambar 1. Pegas membentang ke panjang baru. Menurut hukum Hooke, besarnya regangan sebanding dengan berat X. Jadi, panjang pegas yang baru adalah Y sama dengan mx ditambah B. Itu seperti itu. Dalam persamaan ini, M dan B adalah konstanta yang bergantung pada pegas gitu. Nilainya tidak diketahui dan harus diperkirakan dengan menggunakan data eksperimen. Nah, kita tahu bahwa menurut hukum Hooke, di mana ketika panjangnya regangan ini itu berbanding lurus dengan beratnya si beban yang diberikan kepada si pegas ini gitu. Nah, ini ketika pegas tidak diberikan beban, sedangkan ini ketika pegas diberikan beban gitu, di mana B-nya ini tuh merupakan panjang aslinya si pegas ini ditambah mx. Mx itu adalah panjang baru gitu dari si pegas yang diberikan beban gitu. Total length with load is mx plus b. Selanjutnya kita masuk ke teori aljabar yang digunakan. Pada hukum Hooke, solusi dengan menggunakan sistem kuadrat terkecil atau regresi, di mana untuk setiap titik xi, yi dalam data pegas menempel pada garis regresi pada titik xi, kuadrat terkecil yi, jadi pegas diregangkan pada sepanjang ri sama dengan yi dikurangin y kuadrat terkecil i. Dalam hukum Hooke, mengatakan setiap pegas menarik garis dengan gaya yang sebanding dengan jarak ini. Ketika sistem garis dan pegas berhenti bergerak dan berada pada kesetimbangan, posisi kesetimbangan ini minimalkan energi sistem, yang dalam hal ini hanya energi potensial. Energi potensial tersimpan dalam pegas yang diregangkan pada jarak tertentu adalah integral dari gaya pada jarak itu, dan karena gaya berskala dengan jarak, ini berarti skala energi dengan jarak kuadrat. Oleh karena itu, kesetimbangan sistem fisik ini meminimalkan energi potensial total gitu, seperti yang dituliskan seperti ini. Nah, ini dia. Di mana K-nya itu lebih besar dari 0. K adalah konstanta atau kekuatan pegas. Garis yang meminimalkan ini sama dengan garis regresi atau kuadrat terkecil, karena konstanta di depan tidak mengubah perkecil. Argumen ini berfungsi dengan baik untuk regresi berganda sebagai regresi sederhana. Bahkan, jika kita tidak memvisualisasikan plot dimensi yang lebih tinggi yang terlibat, kita masih bisa memikirkan pegas yang menarik, tegak lurus terhadap sumbu Y, dan hyperplane. Dalam hal ini, mungkin ada torsi di berbagai hyperplane, berbeda yang melewati pusat massa, tetapi semuanya setimbang, sehingga hyperplane tidak miring ke arah segala arah jika dalam kesetimbangan gitu. Selanjutnya kita masuk ke contoh dan penyelesaiannya untuk lebih lanjutnya lagi, di mana dengan Y-nya itu sama dengan mv. Nah, kita tahu bahwa Y-nya itu adalah Y1, Y2, sampai YX, M, yaitu adalah 1 sampai 1, X1, X2 sampai N, X1 kuadrat, X2 kuadrat, sampai Xn kuadrat, yaitu sampai Xn tak terhingga X2 pangkat N, sampai Xn tak terhingga, di mana V-nya itu adalah V sama dengan AB. Untuk menentukan kuadrat terkecil, kita gunakan di mana V-nya itu adalah sama dengan M aksen dikali M minus 1 pangkat minus 1 M aksen Y.
Nah, kita dapatkan bahwa M-nya itu adalah 111, 6,1, 7,6, 8,7, 10,4, dan Y-nya itu adalah 0, 2, 4, 6, dan V-nya itu adalah AB gitu. Nah, kita cari dulu M aksen M-nya gitu, di mana 111, 6,1, 7,6, 8,7, 10,4 itu dikali dengan M. M-nya itu adalah ini. Nah, berarti bukan M aksen ini maksudnya. Ini maksudnya itu adalah M transpose gitu. Nah, M transpose ini jadi si M-nya itu ditranspose ke dalam bentuk seperti ini gitu, di mana garisnya itu menjadi kolom, barisnya itu menjadi kolom, kolomnya itu menjadi baris gitu kan, seperti kita lihat di sini. Nah, dikali dengan M-nya itu sendiri, didapatkan sejumlah segini. Selanjutnya kita masukkan lagi yaitu M transpose dikali Y. Nah, M transpose-nya itu kita samakan seperti ini, dikali Y-nya itu sudah diketahui di sini di soal seperti ini kan. Nah, kita dapatkan bahwa setelah mengkalikan antara M transpose dikali Y itu adalah 12 dan 2,4 gitu. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa M transpose dikali M pangkat min 1 itu sama dengan 7,069 dikurangin min 0,83 min 0,83 0,10 gitu. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa dengan menggunakan persamaan yang tadi ini, yaitu ini dia, dengan menggunakan persamaan ini, kita bisa dapatkan bahwa M transpose dikali M pangkat minus 1, M aksen M transpose Y sama dengan minus 8,46 1,28. Nah, jadi konstan pegasnya itu adalah B sama dengan 1,28 pound per inci. Kesimpulannya adalah menggunakan kuadrat terkecil yang terdapat pada konstanta pegas dalam penyelesaian hukum Hooke dapat dibuktikan dengan adanya garis regresi. Garis Y sama dengan A ditambah BX dalam hukum Hooke harus diperkirakan sebagai kemiringan garis regresi dan A sebagai interseptnya. Ini disebut dengan perkiraan kuadrat terkecil karena meminimalkan kesalahan akar-akar rata-rata kuadrat gitu, seperti itu. Ini juga merupakan sumbernya untuk aplikasi yang kedua. Semoga yang saya jelaskan cukup lengkap gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.